Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 726. Sebenarnya, Luo Xiu ingin Ji Xiaozi menembus tingkat Kaisar Dewa demi keselamatannya. Bagaimanapun, alam suci abadi penuh dengan bahaya yang tak terduga. Ditambah lagi, banyak tokoh kuat dari berbagai dunia besar mengincar 3 harta kekal. Jika terjadi konflik, setiap lawan pasti sulit dihadapi. Jika ada bahaya, Luo Xiu memiliki jimat pelindung Wanfa, sehingga tidak perlu khawatir tentang keselamatannya sendiri. Namun, Ji Xiaozi yang relatif lebih lemah akan berada dalam risiko. Meskipun dia telah memahami hukum ruang, tingkatannya baru mencapai level kedua. Untuk meningkatkan hukum ruang hingga setara dengan kekuatannya saat ini tidaklah mudah. Adapun hukum utama yang dia pelajari sebelumnya adalah hukum api. Sebagai cucu Ji Xuankong, dia tidak memiliki bakat dalam hukum kehidupan, tetapi cukup berbakat dalam hukum api. Ji Xuankong sendiri, sebagai seorang Grandmaster Alkimia, sangat ahli dalam hukum api. Selain itu, Luo Xiu merasakan keberadaan api ilahi di dalam tubuh Ji Xiaozi. Api ini adalah jenis api tingkat bawah kelas misterius. Jika dia berhasil menyerap dan menguasainya, dia dapat memperoleh rahasia hukum api tingkat ke-6, memberinya modal untuk menembus ke tingkat Kaisar Dewa. Akhirnya, Ji Xiaozi mengikuti saran Luo Xiu. Dia tahu bahwa kakak seperguruannya itu tidak akan mencelakainya. Jika Luo Xiu berkata bahwa dia bisa menembus tingkat tersebut, berarti ada kemungkinan besar dia bisa melakukannya. Lagi pula, menembus tingkat kekuatan adalah hal baik untuk dirinya sendiri. Segera, Ji Xiaozi mulai menutup diri di dalam gua untuk menyerap api ilahi dan meningkatkan tingkat hukum apinya. Di sisi lain, Luo Xiu mengeluarkan berbagai tanaman obat yang telah dia kumpulkan sepanjang perjalanan untuk membuat pil Kaisar Suci. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah setengah bulan, Ji Xiaozi telah mempersiapkan segalanya. Dia memegang pil Kaisar Suci di satu tangan dan mutiara energi gajah perak di tangan lainnya. Boom! Di bawah hantaman energi yang melimpah, pintu penghalang tingkat Kaisar Dewa hancur. Langit segera dipenuhi awan gelap, diiringi suara gemuruh guntur yang mengguncang. Ini adalah hukuman guntur surgawi yang terjadi saat seorang Raja Dewa menembus ke tingkat Kaisar Dewa. Hukuman ini adalah ujian wajib bagi semua kultivator kecuali Luo Xiu, yang memiliki perlindungan khusus. Luo Xiu menyipitkan matanya sambil melihat hukuman guntur itu. Dari ukurannya, kekuatan hukuman guntur Ji Xiaozi setara dengan yang dia alami saat menembus dari tingkat 6 ke 7 Dewa Langit. Mereka memilih planet kecil yang tidak terlalu mencolok untuk tempat menembus tingkat ini. Meskipun ada kultivator lain di planet ini, setelah merasakan aura hukuman guntur, mereka memilih untuk mengamati dari kejauhan tanpa mendekat. Seseorang menembus ke tingkat Kaisar Dewa. Apakah generasi muda kini memiliki seorang Kaisar Dewa lagi? Banyak jenius muda di planet itu terkejut, wajah mereka berubah-ubah. Mereka semua adalah talenta terbaik dari dunia besar masing-masing. Namun, melihat seseorang berhasil menembus tingkat yang belum bisa mereka capai membuat hati mereka dipenuhi rasa tidak puas. Adapun binatang purba kuat yang menghuni planet itu, mereka tidak mendekat. Aura hukuman guntur mengandung keagungan surgawi yang membuat binatang purba secara naluriah menjauh. Di planet terbesar di pusat alam suci abadi, seorang pemuda bertubuh kekar tiba-tiba membuka matanya. Memilih untuk menembus ke tingkat Kaisar Dewa di alam suci abadi adalah langkah yang cerdas. Banyak generasi muda telah mencapai tingkat setengah langkah Kaisar Dewa, tetapi sedikit yang cukup percaya diri untuk menembus ke tingkat ini. Pemuda kekar itu perlahan bangkit, mengarahkan pandangannya ke arah planet yang menjadi sumber hukuman guntur, dan mulai bergerak ke sana. Guntur saling menyambar, naga guntur mengamuk, dan kilat ungu menerangi langit. Ji Xiaozi sedang melewati hukuman guntur. Dengan bakatnya, ditambah kartu truf yang diwariskan oleh Ji Xuankong, meskipun sulit, dia pasti bisa melewati ujian ini. Luo Xiu duduk bersila dari kejauhan, menyebarkan kesadarannya. Jika ada yang mencoba mengganggu Ji Xiaozi, dia siap bertindak. Tiba-tiba, Luo Xiu mengerutkan alis dan mengarahkan pandangannya ke ufuk. Di kejauhan, cahaya keemasan melintasi langit, membentuk pelangi emas seperti jembatan ilahi. Beberapa sosok berjalan di atas pelangi emas itu, melintasi jarak lebih dari 100.000 mil dalam sekejap, dan tiba di planet tersebut. Aum! Pelangi emas itu berubah menjadi seekor naga emas besar yang melayang di udara dengan gerakan ganas. Di punggung naga itu berdiri beberapa orang asing, tua dan muda. Di kepala naga, berdiri seorang pemuda kekar dengan ekspresi sombong. Pemuda itu tinggi dan gagah, tubuhnya diselimuti cahaya emas yang lembut. Dia mengenakan mahkota ilahi dan jubah naga emas, auranya dalam dan luas. Itu, putra Kaisar Perang, seseorang berseru. Seketika, semua mata tertuju pada pemuda berjubah naga emas itu.
Nama putra kaisar perang sangat terkenal di 3000 dunia besar. Dia dikenal sebagai jenius terbaik, dan yang lebih luar biasa, dia menguasai 2 teknik tingkat kaisar. Teknik tingkat kaisar adalah jalan tertinggi yang hanya bisa diciptakan oleh seorang kaisar agung. Dalam sejarah panjang, banyak teknik kaisar telah hilang, dan yang tersisa dianggap sebagai harta karun oleh sekte besar. Kuil perang telah menghasilkan 2 kaisar agung, menciptakan 2 teknik kaisar berbeda yang diwariskan hingga kini. Kemunculan putra kaisar perang membuat semua orang di sana terkejut. Mereka yang memasuki alam suci abadi adalah jenius dari berbagai dunia besar. Namun, bahkan mereka harus mengakui keunggulan putra kaisar perang. Di belakangnya, berdiri seorang pemuda dengan rambut merah darah. Wajahnya memiliki kesan jahat dan angkuh. Meskipun lebih lemah dibandingkan putra kaisar perang, perbedaannya tidak terlalu besar. Bukankah itu Yao Ye, yang dikabarkan mewarisi seni bela diri garis darah kaisar leluhur iblis? Seseorang memperhatikan pemuda berambut merah darah itu dan langsung mengungkapkan identitasnya. Ras iblis, menurut legenda, adalah keturunan dari binatang purba zaman kuno. Setelah melalui evolusi panjang, mereka mulai mengembangkan kecerdasan, belajar bela diri, dan akhirnya dapat berubah menjadi bentuk manusia. Konon, kaisar leluhur iblis mengandalkan seni bela diri garis darah untuk memperkuat garis keturunannya hingga mencapai tingkat kekuatan yang bisa menyaingi binatang purba paling kuat di era bintang kuno. Putra kaisar perang berdiri dengan tangan terlipat di punggung, menatap Ji Xiaozi yang sedang menghadapi guntur hukuman dari kejauhan. Matanya memancarkan sinar tajam. Betapa cantiknya wanita itu. Putra kaisar perang tersenyum. Tidak kusangka yang sedang melewati hukuman guntur ini adalah seorang wanita, Yao Ye berkata sambil sedikit terkejut. Sebagai jenius nomor 1 dunia besar leluhur iblis, dia pun belum sepenuhnya yakin untuk menembus ke tingkat kaisar dewa. Namun, pandangannya segera tertuju ke arah Luo Xiu di bawah. Kamu, Yao Ye jelas tidak bisa melupakan Luo Xiu. Terlebih, dia curiga bahwa Luo Xiu, seorang manusia, telah mempelajari seni bela diri tertinggi ras iblis, teknik pemurnian darah leluhur iblis. Matanya kemudian tertuju pada bahu Luo Xiu, di mana monster kuno pelahap dewa telah memperkecil tubuhnya menjadi seperti seekor kadal hitam kecil yang berbaring tenang. Siapa dia? Putra kaisar perang juga memperhatikan Luo Xiu. Dengan status dan kedudukannya, dia biasanya tidak tertarik pada seseorang dengan kekuatan hanya tingkat 7 Raja Dewa. Bagaimanapun, semua yang memasuki alam suci abadi umumnya adalah setidaknya setengah langkah kaisar dewa. Yao Ye menggelengkan kepala. Aku tidak benar-benar mengenalnya, tetapi kami pernah bertarung sekali, dan hasilnya imbang. Yao Ye sengaja tidak menyebutkan tentang monster kuno pelahap dewa atau teknik rahasia teknik pemurnian darah leluhur iblis. Jika putra kaisar perang tertarik, itu bisa menyebabkan perubahan tak terduga. Di belakang Yao Ye, beberapa jenius ras iblis dari dunia besar leluhur iblis juga mengerti maksudnya. Mereka menatap Luo Xiu dengan penuh niat membunuh. Boom! Tiba-tiba, kilat ungu yang sangat besar membelah langit, seperti pedang ilahi yang menebas ke arah Ji Xiaozi yang sedang melewati hukuman guntur. Ini adalah serangan terakhir dari hukuman guntur surgawi. Jika Ji Xiaozi berhasil melewati ini, dia akan berhasil menembus tingkat dan mencapai kaisar dewa, hanya membutuhkan waktu untuk pulih dan menyesuaikan diri. Kilat itu sangat kuat hingga tanah terbelah membentuk jurang yang dalam tak berdasar. Putra kaisar perang mengerutkan kening, dan naga emas di bawah kakinya mulai bergerak, hendak terbang ke arah Ji Xiaozi. Berhenti. Dalam sekejap, Luo Xiu bergerak untuk menghalangi naga emas itu. Jika dibandingkan dengan naga emas sepanjang ratusan meter, tubuh Luo Xiu tampak kecil dan tidak signifikan. Namun, aura yang tak terlihat memancar dari Luo Xiu membuat naga emas itu terlihat seperti makhluk kecil yang tak berdaya. Roar! Monster kuno pelahap dewa di bahunya mengeluarkan raungan kecil, membuat naga emas itu gemetar ketakutan, seolah menghadapi predator alami. Naga emas itu sebenarnya adalah ras iblis yang telah dijinakkan oleh putra kaisar perang sebagai tunggangan. Kekuatan naga itu setara dengan Raja Dewa. Namun, garis keturunan monster kuno pelahap dewa, sebagai leluhur dari semua binatang purba, secara alami memberikan tekanan luar biasa pada naga emas itu. Kurang ajar, siapa yang berani menghalangi jalan putra kaisar? Pergi! Seorang pemuda bermata tajam dari rombongan putra kaisar perang segera bergerak, menciptakan tangan besar dari energi dan menyerang Luo Xiu. Mata Luo Xiu menjadi dingin. Monster kuno pelahap dewa di bahunya langsung mengulurkan kepala, yang membesar dalam sekejap dan menggigit tangan energi itu hingga hancur. Pemuda itu tersentak mundur beberapa langkah di atas naga emas. Dia terkejut, tidak menyangka monster kuno pelahap dewa memiliki kekuatan yang begitu unik. Berani melukai anak buahku, kamu benar-benar punya nyali besar. Mata putra kaisar perang menyipit, memancarkan niat membunuh tajam yang langsung terkunci pada Luo Xiu. Pada saat yang sama, para pengikutnya juga menatap Luo Xiu dengan tatapan seperti pedang yang hendak membunuhnya di tempat. Anak buahmu menyerangku terlebih dahulu. Berani sekali. Luo Xiu mendengus dingin. Kata-katanya membuat semua orang di tempat itu tertegun.
Banyak yang saling pandang, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Siapa dia? Ini terlalu sombong. Putra Kaisar Perang adalah siapa? Keturunan langsung dari Kaisar Perang, jenius nomor 1 dari 3000 dunia besar. Baik dalam kekuatan maupun status, dia adalah yang tertinggi. Di generasi muda, dia dipandang seperti seorang Kaisar Agung. Siapa yang berani melawannya? Siapa yang berani menunjukkan rasa tidak hormat? Bersambung.